Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatiz dan asatidzah, wabil khusus orang tua kita Bapak Ustaz Haji Henok Badri, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ustaz Haji Hussein mana beliau? Sebelah kanan. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sesepuh, dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Baitul Husna yang insyaallah mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah masih begitu banyak mencurahkan kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan rasa aman, diberikan nikmat kesempatan untuk masih merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya bersilaturahim, indahnya hati di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan dicatat sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan umatnya bisa diberikan hidayah serta kekuatan untuk mengikuti qudwah hasanah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan, sehingga kelak di yaumil qiyamah kita akan diakui sebagai umatnya dan insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tema kuliah subuh kita pada pagi hari ini yaitu tentang fikih dan keutamaan bulan Ramadan. Pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah. Itu artinya kalau bulan Sya'ban berusia 30 hari, maka insyaallah 6 hari lagi kita akan puasa. Tapi kalau Sya'ban itu berusia 29 hari, maka insyaallah 5 hari. Insyaallah 5 hari lagi kita akan
puasa Ramadan. Tapi memang kalau kita lihat di kalender, memang ada terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menetapkan tanggal 2 April, ada yang menetapkan tanggal 3 April 1 Ramadan. Jadi besok ini tanggal berapa kita puasa? Insya Allah tidak ada ikhtilaf di antara ulama, yaitu tanggal 1 Ramadan. Itu tidak ada perbedaan pendapat di antara tanggal 1 Ramadan. Kalau kita lihat dari hasil di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab, itu telah menetapkan bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 2 April 2022. Artinya tanggal 1 April hari Jumat malam Sabtu itu mereka sudah tarawih. Kalau yang menggunakan hisab, karena di hasil hisabnya itu besok pada hari Jumat tanggal 29 Syakban di sore harinya tatkala matahari tenggelam, hasil hisabnya itu hilal sudah berada di atas 2 derajat. Hilal sudah berada di atas 2 derajat, menunjukkan bahwa sudah wujudul hilal. Artinya hilalnya sudah 2 derajat di atas ufuk, menunjukkan bahwa hilal Ramadan itu sudah muncul. Makanya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sudah menetapkan, karena sudah wujudul hilal, karena sudah 2 derajat, maka dia menetapkan tanggal 2 April itu 1 Ramadan. Di Indonesia ini memang macam-macam metodenya, Pak. Yang kedua ada metode ru'yatul hilal. Metode ru'yatul hilal yang digunakan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan juga yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agamanya. Kalau ru'yatul hilal namanya juga ru'yat, berarti harus dilihat, tidak menggunakan hitungan, tapi harus dilihat secara langsung apakah hilal itu sudah muncul. Nah, kalau bulan itu, Pak, hilal, mungkin saya pernah sampaikan, hilal itu artinya bulan yang berbentuk sabit. Kalau yang berbentuk purnama itu disebut dengan badr. Kalau bulannya sendiri disebut dengan komaru. Kalau yang sabit namanya hilal. Kalau yang purnama namanya badrul. Kalau bulannya sendiri namanya komar. Dan ketiga-tiga nama bulan ini dipakai untuk nama orang. Ada yang kadang namanya Pak Hilal, ada yang namanya Pak Badrul, ada juga namanya Komar. Ibu-ibu juga sama, ada yang namanya Komariyah, ada juga ada namanya Lailah. Kenapa dinamakan Lailah? Karena lahirnya di malam hari, Pak Ustaz. Terus orangnya di mana? Membacanya hitam manis orang. Tapi sekarang tinggal hitungnya doang, Ustaz. Manisnya udah hilang. Karena di malam hari jadi dinamakan Lailah, malam. Karena gelap. Komarudin. Kalau yang ru'yatul hilal, maka dia harus melihat dulu. Nah, Pak Ustaz, sebenarnya itu yang mana sih yang benar? Yang benar yang mana, Pak? Ru'yat apa hisab? Kedua-duanya memiliki landasan dan dalil. Ru'yatul hilal inilah metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW.
Apa di dalam hadis disebutkan sumu liru'yatihi wa uftiru liru'yatihi. Kata Rasulullah, berpuasalah karena melihat bulan dan berhari rayalah karena melihat bulan. Fa in humma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman. Kalau kamu terhalang untuk melihat hilal, untuk melihat bulan besok pada tanggal 29 Sya'ban hari Jumat sore, kalau yang menggunakan ru'yatul hilal insyaallah akan mengadakan pemantauan hilal. Biasanya Kementerian Agama itu akan mengutus beberapa orang di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan hilal. Karena kalau itu penanggalan menggunakan qamariyah, menggunakan bulan Bu, itu kemungkinannya ada dua. Kalau tidak 29, 30. Tapi kalau yang menggunakan syamsiah, kalau dia menggunakan perhitungan karena peredaran matahari, itu bisa 31, bisa 30, 29, juga kadang-kadang 28. Ada 27 juga Pak ya? Februari sampai berapa kali? Sedikit Pak? 30. 27 ada ya? Enggak, belum ada. Nggak ada ya? 28 lah ya? 28. Itu kalau menggunakan peredaran sosial. Nah kalau menggunakan qamariyah itu ada dua. Kalau tidak 29, 30. Maka besok hari Jumat yang akan datang itu sudah tanggal 29 Sya'ban. Maka sorenya itu akan ditetapkan apakah Sya'ban ini 29 hari atau 30 hari. Maka dilakukanlah pemantauan hilal. Tapi kalau kita lihat dari data hisabiah, itu tidak mungkin bisa dilihat dengan ketinggian 2 derajat. Baru bisa dilihat dengan mata telanjang itu setelah ketinggian 4 derajat. Maka besok itu kemungkinan ada dua, bisa bersama-sama atau berbeda. Tapi kemungkinan besar kayaknya akan berbeda. Berbeda awal untuk puasa, tapi nanti tatkala hari raya akan sama. Apa sebabnya? Dari hasil hisab itu menunjukkan tanggal 29 Ramadan setelah dilakukan hisab perhitungan, ternyata hilalnya belum wujudul hilal. Pada tanggal 29 Ramadan hilal masih di bawah ufuk setelah matahari terbenam. Jadi Majelis Tajwid dan Tajwid Muhammadiyah menetapkan bahwa Ramadan tahun ini 30 hari. Apalagi yang menggunakan ru'yatul hilal, pasti tidak mungkin bisa dilihat orang masih di bawah ufuk. Jadi pasti juga akan digenapkan menjadi 30 hari. Jadi itu kemungkinannya berbeda di awal, tapi nanti di akhirnya akan sama. Terus hisab itu ada dalilnya nggak Ustaz? Ya begitulah Ibu Bapak, bahwa Islam itu memang tidak memungkiri kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Sekarang itu memang seiring dengan pengetahuan yang berkembang, dengan ditemukannya ilmu falakiyah, ilmu tentang perputaran planet-planet, itu ternyata perputaran matahari dan bulan itu bisa dihitung. Karena apa? Karena perputarannya selalu pasti dan tepat, tidak pernah berubah. Contohnya matahari, itu tidak pernah dia beredar terlambat, pasti akan tetap. Kira-kira nanti Pak jam 6 ini insya Allah akan terbit matahari. Gak mungkin matahari itu terbit terlambat. Kita tunggu jam 6 kok nggak jam-jam. Kok nggak muncul nih matahari? Mau sholat subuh, ternyata jam 8. Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Karena dia peredarannya pasti tepat. Maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Yunus, surah ke-10 di ayat yang kelima. Dan insya Allah saya yakin jemaah Masjid Baitul Husna sudah hafal surah Yunus. Surah apa Pak? Yunus. Apa kan Bu? Alhamdulillah. Masa apa surah Yunus dah hafal? Surah Yunus, surah Yunus. Di luar kepala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal
matahari itu bercahaya dan bulan itu memantulkan sinarnya, dan Allah telah menetapkan manzilah-manzilah garis edar dari matahari dan bulan itu untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu bisa mengetahui tentang perhitungan waktu dan bilangan tahun. Inilah yang menjadi rujukan landasan metode hisab. Makanya kedua-dua metode ini bisa diterima, baik itu metode hisab maupun ru'yatul hilal. Tetapi secara pribadi saya di mana-mana saya menyarankan untuk DKM itu mengikuti pemerintah. Karena kalau memiliki landasan dan dalil yang sama-sama kuat, tetapi yang satunya lagi ada perintah khusus. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya serta taatilah pemimpin kalian. Artinya selagi pemimpin itu benar, maka kita diperintahkan untuk mengikuti pemerintah. Tapi kenapa bisa berbeda, Pak Ustaz? Itulah Indonesia. Indonesia diberikan kebebasan melalui pasal 29 Undang-Undang Dasar, bahwa setiap orang itu bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Sampai cara menentukan awal Ramadan saja berbeda-beda. Ada jamaah An-Nazir di Goa itu nggak pakai hisab, nggak pakai ru'yatul hilal di Goa, tapi pakai fenomena alam. Dia pergi ke laut, kalau sudah pasang apa surut gitu, oh ini Ramadan sudah muncul. Maka kadang dia itu 3 hari sebelum Ramadan kita sudah puasa tuh. Jamaah Goa, jamaah An-Nazir di Goa yang pink-pink tuh, rambutnya pingin, pakai hitam-hitam. Ada lagi jamaah Satariyah, tarekat Satariyah di Padang. Itu lebih aneh lagi, pakai sorban kiainya. Itu ada sorban peninggalan kiainya untuk melihat hilal, dilihat apakah sudah muncul atau belum hilalnya. Wow, itu. Kadang kita sudah tarawih, dia 3 hari baru tarawih. Tapi saya sarankan ikutilah yang 2. Kalau tidak hisab, ru'yah, karena sama-sama memiliki landasan dan dalil. Tapi yang terpenting Ibu Bapak, kalau dalam mengikuti metode ini, kalau seandainya ru'yah dari awal, maka akhir juga harus ru'yah. Jangan sampai berbeda. Besok kalau pasti Muhammadiyah lebih awal kan. Kalau seandainya ditetapkan 30 hari, maka pemerintah lebih belakang. Maka jangan pas awal, saya ikut pemerintah aja lah, karena belakangan. Besok giliran hari raya Muhammadiyah duluan, ikut Muhammadiyah aja lah. Hari raya duluan. Itu yang tidak benar. Kalau mau taufik dalam mazhab itu dari awal dan akhirnya harus sama. Maka tidak boleh taufik itu ngambil enaknya. Tidak boleh. Nah itulah penetapan metode dalam menentukan kapan awal dan akhir Ramadan, bisa hisab atau ru'yatul hilal. Tetapi ada yang ketiga Ibu Bapak. Ketiga ini disebut dengan metode imkanur ru'yah. Apa Pak? Imkanur ru'yah. Pernah dengar nggak Pak? Pernah. Minimal Pak Ustaz. Ada metode yang ketiga namanya imkanur ru'yah. Apa imkanur ru'yah itu? Kemungkinan dilihat. Berapa derajat kriterianya? Derajat kriterianya itu 2 derajat. Umur bulannya 8 jam dari setelah terjadi ijtima atau konjungsi. Dari mana metode ini? Metode ini diprakarasai oleh 8 lembaga penerbangan dan antariksa yang diketuai oleh Profesor Thomas Jamaluddin. Untuk apa? Beliau ingin seperti ini Bapak, ingin menyatukan antara hisab dan ru'yah, biar sama-sama gitu maksudnya. Maka ditetapkanlah kriterianya itu 2 derajat.
karena metode hisab Pak, seandainya hilal itu masih 0,5 derajat di atas ufuk, itu sudah dianggap wujudul hilal, sudah hilal, bulan baru sudah muncul. Tapi ru'yah itu 4 baru bisa dilihat, jadi tidak pernah ketemu. Maka dibuatlah kriteria yang ketiga untuk menyatukan. Yang ru'yah yang 4 derajat turunilah jadi 2. Ini yang di bawah 2, yang 0, berapa aja ini sudah wujudul hilal aja dia. Naikinlah jadi 2. Maka disebut dengan imkanul ru'yah, kemungkinan bisa dilihat. Tapi Muhammadiyah nggak mau. Itu metode apaan kata dia? Ini untuk menyatukan sebenarnya tujuannya. Nah besok itu imkanul ru'yah ini Pak, itu sebenarnya sudah diratifikasi oleh negara-negara MABIMS namanya. MABIMS itu Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. 4 negara ini sudah meratifikasi tentang metode imkanul ru'yah. Kalau hilalnya sudah 2 derajat, itu sudah dianggap wujudul hilal. Walaupun tidak bisa dilihat, tapi dianggap kemungkinan dilihat. Maka imkanul ru'yah. Nah besok itu kemungkinan bisa juga digunakan metode yang ketiga ini. Tetapi yang menjadi kendala itu usia bulannya itu belum 8 jam. Karena hasil hisabnya itu terjadi ijtima, konjungsi, yaitu bulan, matahari, dan bumi yang berada dalam satu garis edar itu terjadinya pada jam 1:30, 13.27 waktu Indonesia bagian barat. Itu kalau sampai terbenam matahari jam 6, itu baru berapa jam itu? Kalau dari 1:30, 1, 2, 3, 4 ya, 4 jam. Berarti usia bulannya itu belum mencukupkan untuk menggunakan metode imkanul ru'yah. Makanya kemungkinan akan berbeda awalnya, tapi insya Allah akhirnya akan sama. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, itulah kenapa belakangan atau waktu-waktu kemarin itu sering terjadi perbedaan penetapan. Begitulah penyebabnya. Mudah-mudahan ini menjadi takofah Islamiyah bagi kita, bahwa yang paling terpenting adalah kita beribadah itu harus mengetahui ilmu, harus mengetahui landasan dan dalilnya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui ilmunya. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kita kembali ke tema Pak. Ini baru masuk tema nih Pak. Tadi itu baru muqaddimahnya. Jadi karena terakhirnya begini, insya Allah kayaknya kita subuh sampai jam 10 nih pagi hari ini. Saya ambilkan tema itu dari salah satu bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berjudul Babu Wujubu Shaumi Ramadhana wa Bayanu Fadli Siyami wa ma yata'allaqu bih. Bab tentang kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan serta keutamaan melaksanakan ibadah puasa. Di dalam bab ini Imam An-Nawawi menukil beberapa dalil tentang kewajiban dan keutamaan beribadah di bulan Ramadan, wabil khusus melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil yang pertama beliau nukil dalil di surah Al-Baqarah, surah kedua di ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
قبلكم لعلكم تتقون. Allah itu kan Bu, diam-diam baik Bu, Bu, masih itu Bu. Maaf Pak ya, saya ngajak ngobrol di tribun. Saya khawatir kalau nggak saya ajak ngobrol sendiri dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Wahai orang-orang beriman, telah aku wajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kami telah wajibkan atas umat terdahulu. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, di ayat ini subhanallah Allah memberikan salah satu penekanan secara psikologi, seolah-olah wahai hamba-Mu, aku wajibkan untuk berpuasa, tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mungkin sesuatu yang berat. Tetapi apa kata Allah? Kalau kamu merasa berat, ini bukan hanya diwajibkan pada umat saat ini, tapi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Umat terdahulu pun juga telah berpuasa kata Allah. Kalau sekarang merasa berat, orang dulu juga bisa, orang dulu juga sudah berpuasa. Masa kita tidak bisa? Orang dulu juga sudah diwajibkan, masa sekarang nggak bisa? Maka yang paling terpenting ibu bapak untuk mempersiapkan agar kita mampu melaksanakan ibadah saum ini, yang paling terpenting adalah mempersiapkan i'dadul ruhiyah. Apa? I'dadul ruhiyah, persiapan ruhiyah, persiapan keimanan. Karena yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah orang-orang beriman, bukan orang-orang muslim, bukan kalimatnya ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apa sebabnya ibu bapak? Karena hanya orang-orang berimanlah yang sanggup melaksanakan ibadah puasa. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, marah kalau tidak disebut orang Islam, tapi saat Ramadan dia tidak sanggup berpuasa, tapi saat Ramadan dia tidak sanggup berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih. Itu menunjukkan bahwa yang hanya sanggup hanya orang-orang beriman. Maka di Al-Quran kan itu Allah bedakan mana orang Islam, mana orang mukmin. Kullam tu'minu kata Allah, kamu itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan saja kami ini baru Islam. Karena beriman itu syaratnya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amal bil arkan. Kalau dia sudah mengikrarkan dengan lisannya, kemudian membuktikan, kemudian membenarkan dengan hatinya, maka dia akan membuktikan dengan amalnya. Dia akan melakukan amal yang menjadi kewajibannya di dalam rukun Islam. Itulah yang disebut dengan orang-orang beriman. Tapi ibu bapak, ibadah puasa ini walaupun dia berat nggak Pak? Puasa berat nggak Bu? Berat aja Pak ya, biar cocok sama materinya. Kalau itu berat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Aku tidak menginginkan kesusahan atasmu kata Allah, tapi aku menginginkan kemudahan. Maka yang disuruh untuk melaksanakan ibadah puasa itu selain orang beriman, juga fisiknya harus sehat. Maka persiapan yang kedua adalah i'dadul jasmaniyah, persiapan fisik, persiapan jasmani yang sehat. Kalau sakit diberikan rukhsah, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia sakit atau dalam perjalanan kata Allah, sekiranya dia akan merasa berat untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa tapi menggantinya di hari yang lain. Atau di ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi orang-orang yang
tidak sanggup, merasa berat untuk melaksanakan ibadah puasa, boleh dengan membayar fidyah. Siapa yang disebut orang yang merasa berat? Siapa saja? Awal ayat ini turun, itu siapa saja kalau dia tidak mau puasa, merasa berat, boleh hanya membayar fidyah walaupun dia sehat. Tapi setelah turun ayat berikutnya, faman syahida minkum, kalau kamu melihat hilal di negeri tempatmu tinggal, falyasum, maka berpuasalah. Maka wa 'alal ladzina yutiqu di sini ditujukan kepada orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Jika dia tidak sanggup berpuasa, maka boleh dengan membayar fidyah. Maka ibu bapak, kalau ada saudara yang sudah tua, pak, kalau ada misalnya nenek atau kakek yang sudah berusia 80 tahun, 90 tahun, yang sudah tidak sanggup, bilang aja, nggak apa-apa, nggak puasa. Sekarang nggak usah puasa, besok kodok aja ya. Jangan kodok, karena juga nggak kuat, aku disuruh kodok besok. Bayar fidyah, bayar fidyah. Terus apalagi rukhsahnya pak? Rukhsahnya keringanannya lagi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari kata Allah, aku berikan kamu untuk kalau ingin berhubungan suami istri boleh di malam hari. Awal ditetapkannya diwajibkan ibadah puasa pak, orang makan, minum atau boleh berhubungan suami istri itu dari maghrib sampai isya. Dari kapan pak? Maghrib sampai isya. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Tatkala awal-awal diturunkannya ibadah saum di bulan Ramadan, orang berpuasa dari isya sampai maghrib lagi. Pernah terjadi satu kejadian, ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Syarimah al-Ansari. Dia pergi ke ladang pak, untuk apa istilahnya bercocok tanam. Kemudian sore hari dia pulang di bulan Ramadan. Tatkala dia pulang, azan berkumandang. Kemudian tatkala mau berbuka puasa, itu dia tanya sama istrinya, "Neng, ada buat buka kagak?" Tapi sahabat bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Ngomongnya bukan kayak gitu. Ini bisa-bisa saya aja. "Neng, ada buat buka kan?" "Kagak ada bang." "Ya udah, Neng cari dulu lah depan, nyari kolam apa kayak ada lontong di depan." Pas saat istrinya belum pulang pak, Qais bin Syarimah tertidur. Nah syariat dulu pak, kalau sudah tidur itu sudah nggak boleh makan lagi. Boleh makan sampai maghrib, sampai dari maghrib sampai isya. Atau kalau sudah tidur udah nggak boleh makan lagi. Pas di Syarimah tidur, istrinya belum pulang. Istrinya pas pulang bawa bukaan. Dia suaminya tidur. Wah ada Qais, kata dia celaka. Kamu nggak bisa makan katanya. Dan syariat dulu seperti itu pak. Akhirnya Qais bin Syarimah tidak bisa berbuka puasa. Dia harus melanjutkan puasa sampai besoknya lagi. Besoknya lagi dia pergi ke ladang pak, pingsan. Karena nggak kuat lagi. Dari semalam berbuka. Diadukanlah kepada Rasulullah tentang itu. Kemudian sama, berhubungan suami istri juga tidak boleh dulu di malam hari pak. 1 bulan pak. Kebayang nggak pak? 1 bulan. 7 hari aja kadang kurang lebih lah. 1 bulan itu nggak boleh. Akhirnya apa pak? Ya udah, saya di Umar. Wah, nggak tahan dia. Wah hajar aja kata dia. Dia nggak tahan 1 bulan. Diadukanlah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Maka turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maka barulah dibolehkan untuk berhubungan suami istri di malam hari. Dan juga makan itu boleh sampai terbit fajar. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma aqimus siyama ilal lail, kata Allah. Kamu boleh makan dan minum
sampai terbitnya fajar. Fajar apa itu Bapak? Waktu subuh. Kita boleh makan sampai subuh atau sampai imsak, Pak? Subuh atau sampai imsak? Imsak. Ada metode imsak. Benar enggak, Pak? Kadang saya dengar juga ada ibu bapak imsak sudah tiba. Imsak. Tidak boleh untuk makan dan minum. Pernah dengar enggak, Pak? Ada pengumuman di masjid kayak gitu. Ada yang seperti itu. Padahal kalau kita paham itu Bapak, kalau di ayat di 187 ini boleh makan dan minum sampai terbit aja, dan berpuasanya sampai malam hari. Tapi kenapa ada metode imsak? Metode imsak ini adalah metode mazhab Syafi'i. Apa fungsinya? Maknanya adalah al-ikhtiyar. Untuk kehati-hatian itu sebenarnya maknanya. 10 menit sebelum subuh seharusnya ibu bapak sudah selesai makan sahurnya, sudah gosok gigi, sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Itu sebenarnya ilat dari hukum imsak ini. Tetapi imsak ini bukan batasan untuk seseorang itu tidak boleh makan. Jadi kadang ada anak kita baru belajar puasa, bangun udah imsak. Wah, makan kok boleh makan sahur, udah imsak. Wah, itu kata bocahnya nangis gitu. Gak boleh makan sahur. Boleh imsak. Al-imsak itu adalah maknanya al-ikhtiyar. Maknanya adalah kehati-hatian. Kalau bisa 10 menit sebelum subuh itu sudah selesai makan sahurnya. Itu juga bagus fungsinya. Jangan sampai pas lagi ngunyah, lagi makan, tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ditelan takut batal, mau dikeluarin enak banget nih 10 jengkol. Nah itulah maknanya al-ikhtiyar, untuk kehati-hatian. Jadi dibuatlah metode imsak. Itu maksudnya. Yang bagus sih kayak gitu. Artinya sudah prepare dari awal gitu maksudnya. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Nah itulah dari sisi fikihnya, dari tinjauan fikihnya. Untuk fadilah dan keutamaannya saya tidak terlalu banyak mengulas, tetapi ini juga adalah bagian yang terpenting ibu bapak, karena dengan kita memahami fadilah dan keutamaannya, maka ini akan menjadi pemicu dan pemacu kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan, karena kita paham keutamaannya. Tapi salah satu saja nih, ataupun ada salah banyak sebenarnya, tapi salah satu aja, keutamaan yang sangat luar biasa bagi seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, dan ini saya peruntukkan bagi ibu-ibu. Bu, kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa seorang wanita itu bisa menjadi ahlul jannah. Benar gak Bu? Apa syaratnya Bu kemarin dan hafal? Kalau yang masih hafal boleh pulang Bu. Nisa'ukum min ahlil jannah. Seorang perempuan itu bisa menjadi ahli surga. Syaratnya ada 3 kata Rasulullah. Al-walud, al-wadud, al-a'udu ala zawjiha. Seseorang perempuan yang penyayang, yang memiliki banyak anak, dan dia kembali kepada suaminya. Artinya dia taat kepada suaminya. Selain dia bisa menjadi ahlul jannah, Bu, ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja yang ibu inginkan. Pengen nggak Bu? Bu, pengen nggak? Kalau pengen agak serius jawabnya. Pengen Bu masuk surga dari pintu mana saja yang ibu inginkan? Di antara wasilahnya Bu, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Seseorang perempuan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha." Bagi seorang perempuan yang dia mampu menjaga salat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, mampu menjaga kehormatan dan kemaluannya, serta dia taat kepada suaminya, kata Rasulullah, qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka nanti di surga di hari kiamat
dia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Subhanallah. Luar biasa memang perempuan di dalam Islam. Bisa menjadi ahli surga dan juga bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Itulah salah satu keutamaan berpuasa di bulan Ramadan khusus bagi ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena ada 10 menit untuk syuruk, mungkin 10 menit kita menunggu syuruk, mungkin ada tanya jawab. Silakan Ibu Bapak. Silakan Bapak-bapaknya yang ada bertanya. Ada Pak, Ibu-ibunya? 2 menit lagi. Ibunya ada? Udah. Ini kok nggak ada? Bapak-bapaknya ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang nambahkan, saya tambahkan sedikit Ustaz ya. Oh iya, Bapak. Terkait masalah tadi membayar fidyah. Jadi membayar fidyah. Oh iya Pak, bentar. Sedikit. Membayar fidyah itu tentunya bukan suatu pilihan ya Pak. Tapi itu macam kayak keringanannya. Karena kan tidak semua yang mampu membayar fidyah sementara dia dalam kondisi sehat. Tentunya itu tidak termasuk yang diperbolehkan. Dengan syaratnya ya dia tidak mampu secara fisik baru dia diperbolehkan membayar fidyah. Begitu saja. Iya. Yang boleh membayar fidyah itu kata Allah wa 'alal ladzina yutiqu, yaitu seseorang yang sudah tidak sanggup. Tidak sanggup di sini yang tadi itu karena dia sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Ini yang membayar fidyah. Tapi kalau yang sehat itu nggak boleh bayar fidyah, harus berpuasa karena ayat yang dulu membolehkan itu sudah nasakh, sudah dihapus dengan ungkapan faman syahida minkum asy-syahra fal yasum. Kalau kamu melihat hilal di negeri tempat tinggalmu, maka hendaklah berpuasa. Jadi awal-awal dulu baru boleh, walaupun sehat itu boleh membayar fidyah. Tapi sekarang itu sudah tidak boleh. Yang bayar fidyah hanya orang yang sudah tua atau orang yang sakit sudah tidak sanggup, sudah tidak ada diharapkan lagi kesembuhannya. Atau yang membayar fidyah, nah ini mungkin peringatan bagi ibu yang belum menyelesaikan qada di tahun ini, maka selesaikan mumpung masih ada kesempatan. Karena kalau ibu sengaja jika ada puasa tahun ini tidak diqadha yang tertinggal, kemudian tidak diqadha, nanti diqadhanya tahun depan, jumhur ulama menyebutkan dia harus membayar fidyah dan qadha. Dia harus membayar fidyah dan qadha. Kalau dia dengan sengaja tidak mau mengqadha puasanya di tahun ini, itu yang membayar fidyah. Kemudian yang berikutnya yang membayar fidyah kalau dia berpuasa kalau dia tidak berpuasa karena khawatir anaknya, seorang ibu yang menyusui, yang memiliki anak kecil, kemudian kalau dia seandainya berpuasa, dia khawatir terhadap anaknya, maka nanti dia boleh tidak berpuasa. Dalam dirinya boleh tidak berpuasa, tetapi nanti dia menurut mazhab Syafi'i membayar dua, qadha dan fidyah. Kalau dia dirinya tidak berpuasa disebabkan karena anaknya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan cukup qadha saja. Tapi mazhab Syafi'i kalau karena anaknya maka dia membayar fidyah dan qadha. Tapi kalau karena khawatir karena dirinya maka dia hanya membayar qadha saja atau qadha saja. Nah itu terkait tentang fidyah. Ya kalau sehat nggak boleh bayar fidyah. Ini hanya orang yang tidak sanggup lagi. Yuk. Ini Pak, juga bertanya Pak. Keutamaan dari bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka tertutup dan setan pun diikat Pak. Jadi mengajak kaum muslim itu berlomba-lomba untuk mengadakan ibadah
puasa di bulan Ramadan agar memperoleh surganya, gitu Pak. Sekarang saya mau tanya Pak, justru pada bulan puasa itu kita saat kita menjalankan ibadah saum, kita kan banyak cobaan-cobaan dan godaan gitu ya. Tuh, sedangkan kita ada setan apa sedang mendekat atau sudah terikat semuanya gitu atau dimasukkan dalam kandangnya gitu. Sekarang analoginya setan itu terikat itu gimana Pak? Gila Pak. Baik, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Qad ja'akum syahrul mubarak." Bulan yang penuh dengan keberkahan telah tiba, kata Rasulullah. "Iftaradallahu 'alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabal jannah, wa tughlaqu fihi abwabal jahim, wa tughallu fihi syayatin." Pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Tapi pertanyaannya Pak Ustaz, kenapa walaupun bulan Ramadan kayaknya setan masih banyak aja godain? Sudah berusaha untuk menjaga pandangan, tapi godaannya Pak Ustaz, kalau lihat cewek cantik pengen diri kaca. Kenapa Pak Ustaz? Katanya setan dibelenggu. Ibu bapak, kita melakukan dosa itu jangan serta menyerta hanya menyalahkan setan. Bisa saja orang berbuat dosa itu karena memang dirinya sudah setan. Karena kan kata Allah, dulu pernah kita bahaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diri kita saja ini sudah ada kecenderungan dua, melakukan perbuatan fujur dan takwa. Apalagi digoda, tambah air kalau gitu. Makanya kita lihat di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu agak lebih aman karena tidak ada godaan setan. Coba kalau digoda setan, nggak tahu lah gimana. Itu karena memang kecenderungan dirinya yang Allah titipkan sebagai kesempurnaan jiwa manusia, fa'alhamaha fujur, untuk melakukan perbuatan dosa itu memang sudah dirinya dia ini melakukan perbuatan dosa. Memang dirinya saja yang dia ingin ingkar. Apalagi kalau setan dibuka, tambah hancur kita di bulan Ramadan. Maka kenapa kita lebih gampang lebih nikmat beribadah di bulan Ramadan itu? Karena Allah membelenggu setan. Allah ingin memberikan kesempatan bagi hamba yang untuk beribadah. Ada juga maknanya bukan terbelenggu sebenarnya, tapi Allah memberikan ketidakberdayaan kepada setan itu untuk menggoda manusia, karena iman seorang hamba itu sedang kuat. Maka kalau imannya lemah, setan tetap aja bisa menggoda. Maka kenapa saya bilang tadi yang paling terpenting adalah ihdadul rahiyah. Walaupun memang ada dua syarat dalam hadis tersebut, benar-benar setan itu terbelenggu, atau yang kedua, setan memang seperti biasa menggoda, tapi saat itu orang-orang beriman sedang memiliki iman yang kuat, maka dia akan tetap melaksanakan ibadah dengan bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala karena faktor keimanannya. Maka iman itu ibu bapak berbagai hal. Kalau imannya tinggi, maka amalnya juga tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak ya. Cukup? Langsung pas jam 6 ya. Sebagai seorang muslim harus menepati janji. Insya Allah sudah waktu syuruk sudah tiba ya. Karena terbit jam 5:52. Sekarang kita lebihkanlah 10 menit ya. Jadi insya Allah jam 6 lewat sedikit. Baik, untuk keberkahan alim kita tutup dengan doa. Ibu bapak hadirin jemaah rahimahullah, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat dan berwasilah dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini, pagi hari ini, akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan hati yang istiqomah untuk bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا